Latihan di Open Mic Bogor. Oke, rame banget nih yang hadir. Halo bang, penonton setia. Saking setianya dia tuh selalu nonton dan gua tahu gitu namanya siapa. Ya Yan ya. Kerjanya di mana. Tapi yang gak gua tahu satu, motivasi lu nonton tiap minggu apa? Mau coba stand up? Enggak. Lu nonton mulu tapi keren lu ya, keren. Halo abang. Oke, anak muda di Bogor, nongkrong laki semua. Fix banget ini mah. Udah siap lu bang, nonton? Kalau belum gue tungguin ya, siap. Udah bang, kalau udah gue lanjut. Cuman tadi riffingnya rada ngegantung gitu, bukan komentarin sih, nunjuk penonton terus suruh nungguin. Nah nungguinnya tuh apa nggak tahu gitu. Lanjut ya, lanjut teman-teman, kenalin nama gue Fajrin dan gue ini adalah mahasiswa. Gue mahasiswa dan gue kuliah di IKJ teman-teman, ada yang tahu? Iya, Ibnu Khaldun Jalan Baru. Bener, tapi gue nggak mau ngebahas tentang itu gitu, karena gue ini udah lulus pada tahun 2020 harusnya. Karena ya gimana ya kan, namanya anak seni ya kan. Tadi sih gue memang berangkat dari rumah, datang mau nyiapin materi gue buat ngebalikin feel yang cukup lama sih, maksudnya beberapa minggu kita libur, akhirnya gue coba buat ngebalikin itu gitu, dan alhamdulillah. Dan gue nggak mau ngebahas tentang itu, tapi gue mau ngebahas tentang keluarga teman-teman. Menurut gue setiap keluarga itu memiliki aturan keluarganya masing-masing, bener gak sih? Bener ya. Dan termasuk di keluarga gue gitu. Di keluarga gue ini ada peraturan di mana lu boleh bawa pacar lu ke rumah kalau emang lu udah bener-bener serius sama dia, atau emang tanggal pernikahan lu sama dia udah ada. Makanya jujur, selama gue pacaran, gue nggak pernah yang namanya ngajak main pacar gue di rumah, di Oyo. Untuk Fajrin tadi gue lihat masih pakai materi lama ya gitu. Tapi menurut gue ya, peraturan-peraturan kayak gini tuh udah nggak bisa berlaku buat anak-anak yang lahir di era modern kayak sekarang gitu. Kayak contohnya adik gue punya adik cewek kelas 2 SMA dan dia udah berani bawa pacarnya ke rumah loh. Sumpah, kelas 2 SMA bawa pacar ke rumah. Gue dulu kelas 2 SMA daripada bawa pacar ke rumah, lebih sering bawa orang tua ke sekolah. Bener bang, beneran dah gitu. Dan gue greget banget gitu. Gue greget karena dua hal. Yang pertama karena dia udah melanggar aturan keluarga, dan yang kedua karena pacar adik gue jelek. Gue nggak bohong, gue nggak rasis gitu. Jeleknya pacar adik gue ini jelek yang udah coklat berminyak. Lu tau kertas nasi gak sih? Nah ini versi leceknya gitu. Ya kayak lu lah bang lah. Bener bang gue. Sumpah gitu, greget gue gitu, sumpah dah. Positifnya buat ini gue bisa mengetahui gitu apa aja yang emang kurang dari gue dan apa aja yang harus gue pelajarin, kayak public speaking. Akhirnya gue tahu kalau misalkan public speakingnya jelas, materi kita juga bisa tersampaikan atau didengar sama penonton dengan jelas, dan kalau lucu ya berarti emang lucu gitu. Dan ya Allah kata gue, dan pertama kali gue ngeliat pacar adik gue, awalnya gue nggak ngira gitu kalau misalkan itu pacar adik gue kira kurir paket. Tapi pas gue perhatiin lagi kok ada gitu kurir paket sampai salim ke nyokap gue. Tapi kan biasanya kurir paket cuma minta foto ya, kok ini minta masuk rumah juga. Dan dari situ nyokap gue baik banget, dia tuh baik ke semua orang termasuk ke pacar adik gue. Bahkan pas pacar adik gue baru datang aja langsung disambut, selamat datang, kamu mau minum apa? Ih berasa waiters nyokap gue. Bener gak? Dan udah gitu yang bikin gue kesel, nyokap gue itu nyuruh bikin minumnya ke gue. Gue kan sebagai abang yang ngejaga harga diri, ya gue nggak mau lah ya. Ani mau ditaruh di mana harga diri gue? Dia bilang gak usah bang, saya udah inisiatif buat tumbler dari rumah. Udah gitu yang bikin gue kesel lagi, pacar adik gue ini main sampai malam banget bang. Pernah jam 10 malam belum pulang. Gue bingung banget gitu cara ngusirnya gimana gitu. Akhirnya gue cari cara, dia lagi pacaran di ruang tamu. Gue matiin lampu rumah, cetak. Dia nyalahin flash dari HP-nya. Berasa konser di rumah gue nih. Sumpah gue kesel banget, gue nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue samperin, gue ajakin berantem. Sumpah tapi ditahan sama nyokap gue. Katanya jangan, dia sabuk hitam. Di minggu kemarin gue masih agak-agak goyang, terus di minggu ini
alhamdulillah bisa gua selesain materi gua, dan walaupun di closing itu memang kurang kurang dapet sih gitu. Jadi gue tutup di closing itu, agak menyesal juga. Oke, kata gue. Emang aneh gitu, sumpah dah hebat. Dan gue juga punya rumah yang aneh. Gue punya rumah 3 kali kemalingan. Di sini ada malingnya. Loh. Coba 3 kali kemalingan ya Allah. Dan yang bikin aneh itu, bahkan maling di rumah gue ini maling yang bukan ngambil barang mahal, tapi barang yang emang gue butuhin. Pas pertama kali nih maling datang ke rumah gua, ini posisi rumah belum jadi bang, ya Allah, udah dimaling sama dia. Tukang bangunan rumah gua nyamperin ke bokap gua pagi-pagi, terus dia bilang, "Pak, rumah kebaringan." Kan bokap gua bingung ya, apa yang mau dimaling? Alat-alat tukang bangunan? Iya Pak, kok beneran? Maksud gua, kok bisa gitu dimaling ngambil alat tukang bangunan? Ini gua mikir antara maling mau ganti profesi atau mau ngebangun rumah ya. Terus salah menempatkan set juga sih, di akhir baru materi baru gitu yang belum kecoba, akhirnya closingnya gagal gitu. Tapi awal-awalnya openingnya bagus, deliverynya lancar, cuman sayangnya di closing doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua bang, rumah gua udah jadi, dia maling masuk lewat kamar gua, dan apa yang diambil? Permadani di ruang tamu gua bang. Gua nggak bohong, permadani 4 kali 6 ngambil maling, diambil maling bang. Sumpah bang, kata gue, maksudnya kalau misalkan dia mau ngambil permadani, ya nggak usah repot-repot lewat jendela rumah ya. Dia tinggal pura-pura jadi tukang laundry, gue percaya bang. Serius dah. Dan yang paling parah yang ketiga bang, gue lagi mau mandi, nyalahin air, cetar. Tungguin 5 menit, 10 menit. Kok nih air nggak naik-naik? Gue penasaran, gue lihat, bukan diambil bang mesin air gue, ditukar sama bebek aja. Maksud gue kalau mau nuker yang make sense ya. Misalkan mesin air akuarium gitu misalkan. Karena kan mesin air sama gitu ya, nggak apa-apa lah. Yang penting airnya naik dikit nggak apa-apa gitu. Jadi ditukar sama bebek. Bukan air yang naik, emosi gue loh. Dan itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling itu sih evaluasi gue, paling nyiapin buat materi lebih kuat lagi, sama buat penutup di closing itu yang memang belum punya gitu. Sama opening juga masih sama kayak gitu-gitu.